Pak Saurip lah biasanya yang tukang memanasi sesuatu yang sudah dingin-dingin. Terima kasih. Silakan Pak Saurip. Waktunya 15 menit. Ini karena banyak, ini 15 menit cukup ya, saya kira. Yang lain-lain juga tolong mungkin waktunya nanti 15 menit kita ini, karena semua akan bicara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Noto, selamat datang. Kalau nggak ada Pak Noto nggak lengkap soalnya. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 18 Agustus 45, yaitu pada pengesahan Undang-Undang Dasar 45, Bung Karno menjuluki Undang-Undang Dasar yang disahkan adalah Undang-Undang Dasar Darurat, Undang-Undang Dasar kita. Dan bahkan berpesan besok kalau ada sudah ada program akan merumuskan kembali. Sayang sekali perjalanan bangsa ini, khususnya 98, ketika kesempatan untuk mengamandemen begitu luas terbuka, ternyata yang dilaksanakan bukan mengubah dari perilaku negara otoriter ke demokrasi, tetapi langsung menukik perubahan pasal-pasal. Maka secara matematika dapat dipastikan hasil amandemen tak lebih tak kurang adalah turunan dari Undang-Undang Dasar 45, khususnya yang diimplementasikan selama Orde Baru. Maka yang kita lihat, keadaan sistem kenegaraan kita menjadi begitu semrawut. Coba itunya dibuang saja langsung kepada ini. Ya, oke. Yang mana itu? Yang kanan. Iya. Bagaimana tidak semrawut kalau nyatanya hari ini pemilik modal menguasai pemerintahan. Untuk menjadi gubernur dapat dipastikan ratusan miliar. Bagaimana mungkin setelah jadi gubernur uang tersebut tidak kembali, apalagi kalau uang tersebut dari pemodal, tidak hanya pokoknya tetapi pasti dengan interestnya. Kita juga lihat ada 240 lebih bangsa Indonesia. Tuhan sendiri sudah menjamin di tiap kelompok ada pemimpin, tetapi ternyata sistem membuat yang memungkinkan tampil sebagai pimpinan nasional hanyalah itu lagi, itu lagi. Ini pasti ada masalah yang sangat mendasar yang harus kita buka. Mengapa itu terjadi? Kita juga tahu bahwa hari ini kita sebut negara otoriter juga tidak, kita bebas-bebasnya ngomong di media. Tetapi kalau dibilang kita negara demokrasi juga tidak. Kita juga merasakan cap kita adalah presidensial, tetapi realitanya hari ini praktek-praktek parlementer masih ada di mana-mana. Sehingga lebih tepat kalau kita negara tidak, karena tidak kanan, tidak kiri, tidak laki, tidak perempuan, atau mungkin negara banci. Lanjut, untuk itu kita melihat dulu secara umum. Yang tadi peradaban manusia ternyata memisahkan secara ekstrim antara negara otoriter dengan negara demokrasi. Negara otoriter pahamnya adalah negara bertanggung jawab atas rakyat, negara adalah penguasa, hak warga negara adalah pemberian negara, artinya hak rakyat adalah pemberian negara. Kepala negara ikut membahas, ikut merumuskan undang-undang, dan yang pasti negara dan pemerintah jadi satu. Resikonya ketika pemerintahan gagal, maka negara tersebut gagal. Itulah yang dialami Majapahit, Sriwijaya, yang terakhir adalah Uni Soviet dan negara-negara di Semenanjung Balkan lainnya.
Yang pasti asasnya adalah top down. Sedang dalam paham negara demokrasi, rakyat bertanggung jawab atas negara. Maka di sana rakyat membayar pajak, salah satu cirinya. Negara tak lebih tak bukan adalah regulator, ia adalah fasilitator serta pelindung yang lemah. Hak rakyat atau hak warga negara adalah pembawaan bersama kelahiran manusia, rakyat dalam sebuah negara itu. Kepala negara tidak ikut membahas undang-undang. Negara dan pemerintah dipilah atau dipisah. Yang pasti asasnya adalah dari bawah ke atas. Begitu juga kalau kita mencoba melihat secara ekstrim peradaban manusia mengenal demokrasi, akhirnya ada parlementer dan juga ada presidensial. Awalnya adalah parlementer, kemudian belakangan muncul presidensial. Dalam parlementer, rakyat memilih partai. Setelah pemilu membentuk DPR atau parlemen, maka parlemen tersebut memilih Perdana Menteri. Sudah barang tentu konsekuensinya ketua partai atau sekjen, tergantung negara itu menentukannya, itu pasti bertanggung jawab atas kemenangan partainya, maka ia otomatis adalah calon Perdana Menteri. Program pemerintah adalah program partai pemenang pemilu. Kalau kemenangan partai tersebut tidak mayoritas, maka ia membentuk koalisi. Sudah barang tentu koalisi ini dibarengi dengan apa yang namanya oposisi, yaitu partai yang tidak duduk di dalam pemerintahan. Kemudian legitimasi pemerintah sudah barang tentu datangnya dari parlemen atau dari DPR. Sedang pada presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Maka program pemerintah adalah program yang dijual oleh sang calon presiden pemenang pemilu. Karena rakyat percayanya kepada presiden, maka presidenlah yang membentuk pemerintahan, sama sekali bukan partai. DPR wakil rakyat, maka kita kalau meninjau ke tempat lain dan negara lain, tidak ada dalam presidensial ada suara fraksi di dalam DPR, karena ia bukan sama sekali bukan wakil partai, tapi wakil rakyat. Dan kalau kita lihat di negara lain pengikut presidensial tidak ada calon presiden itu dari ketua partai, karena beda. Tugas partai di dalam presidensial adalah mengembangkan ideologi dan mencari figur yang laku jual dalam pemilu. Maka kita lihat di sana pemilu dalam presidensial pasti pemilu presiden dulu, baru diikuti pemilu DPR, sehingga waktu kampanye tidak seperti di Indonesia. Kalau di sini ada anggota DPR atau caleg yang gagal, sebaiknya nanti siang sujud tobatan karena pernah membohongi rakyat, mengatakan pilihlah partai ini, partai itu, kalau menang begini begitu. Itu bohong. Karena kita presidensial. Yang dijadikan program pemerintah adalah program calon presiden, bukan program partai. Tetapi ini sah yang jadi soal itu. Oke, saudara-saudara sekalian, mari lanjut karena waktunya terbatas. Bagaimana dengan Indonesia? Di seluruh dunia, pengikut presidensial, pemerintah tidak ikut membahas RUU. Mengapa? Karena kepala pemerintah adalah kepala negara. Sedang kepala negara wajib hukumnya punya hak-hak tertentu. Sampai kalau ditentang oleh lembaga lain, dalam presidensial kepala negara punya hak untuk referendum. Kepala negara berdasarkan undang-undang yang ada, undang-undang dasar yang ada di kita ini sekarang ini, bukan lembaga tertinggi. Di seluruh dunia kepala negara adalah lembaga tertinggi. Di sana ia punya hak pendunorong minimal untuk dua hal. Yang pertama adalah ketika ia diserang negara lain, tidak perlu meminta persetujuan siapapun, ia bisa menyatakan perang. Yang kedua, ketika negara menghadapi musibah kemanusiaan, tak peduli asalnya kompor meledak. Ketika tak bisa diatasi oleh keluarga, lingkungan, dan daerah,
maka saat itu juga diambil alih oleh negara. Yang terjadi di kita tidak bermaksud untuk mengkaitkan dengan Pak Ical. Ada 36.000 rakyat Porong terkena musibah kemanusiaan. Tidak ada lembaga yang bertanggung jawab dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab. Di dunia barangkali hanya ada satu, yaitu di Republik tercinta ini, Indonesia. Oke, selanjutnya adalah kita lihat sebagai negara demokrasi tetapi rakyatnya bukan majikan. Dimanapun dalam negara demokrasi rakyat adalah majikan. Norma umum, semua yang menerima gaji bulanan, harian, mingguan, atau tahunan adalah buruh, karyawan. Di rumah namanya pembantu, bedinde, atau jongas, atau babu. Yang membayar namanya majikan. Yang terjadi di Indonesia, ada orang terima gaji bulanan, tetapi ia bukan pembantu, malah penguasa. Jadi ini dari sisi budaya juga ini mohon kelemahan kita sudah memasuki era demokratisasi, tetapi budaya kita masih ketinggalan jauh di belakang. Oke, begitu juga kalau kita melihat sistem presidensial, tetapi nyatanya di kita presiden masih dalam hal ini pemerintah masih ikut membahas RUU. Kemudian DPR ternyata wakilnya partai, bukan wakilnya rakyat. Padahal rakyat dalam pemilu milihnya orang, anggota DPR bukan milih partai. Kita juga tahu pemilu langsung memilih presiden, tetapi yang terjadi kabinetnya adalah kabinet koalisi. 5 menit lagi. Ya, DPR memang betul mempunyai hak dan itu sah karena undang-undang, tetapi yang perlu dipertanyakan dari mana anggota DPR punya hak fit and proper test. Sementara rakyat mempercayakan eksekutif, urusan eksekutif adalah kepada presiden, bukan kepada partai, bukan kepada anggota DPR. Oke, dalam Islam barangkali ini yang kami persoalkan sanadnya dalam hadis. Ada yang terputus. Dari mana riwayat kekuasaan itu? Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjut. Ya, lanjut. Ekonomi barangkali ini nanti lebih baik ke Bu Yus saja yang menceritakan. Bapak Ibu sekalian, ketika Pak Harto belum berkuasa, tegasnya Bung Karno berkuasa, di Tegal ada pabrik limun, ada pabrik tahu, di Pekanbaru juga ada pabrik kecap, di mana-mana ada. Tetapi begitu Pak Harto berkuasa, yang terjadi lisensi diberikan kepada seseorang. Hari ini kita lihat sejak Orde Baru sampai hari ini, dari Sabang sampai Merauke makan kecap mereknya sama, makan limun mereknya sama, makan mie mereknya sama. Di negara mbahnya yang kapitalis saja, kalau itu sudah menjadi lahan rakyat banyak, dilindungi oleh negara. Yang ingin saya katakan, ada perubahan yang mendasar dari apa yang dikehendaki orang tua kita dengan apa yang dipraktekkan oleh Pak Harto. Sayang sekali sampai hari ini melalui reformasi hal yang kayak begini belum disentuh. Bayangkan saja ada BUMN modal dari negara, kalau rugi yang nanggung negara, katakanlah seperti Nindya Karya, Adikarya dan lain sebagainya, tetapi bisa bidding, bisa tender bersama swasta yang modalnya dapat ngutang. Bayangin saja kalau rugi yang nanggung sendiri, dan ini tidak pernah digugat. Yang kayak begini, maka ke depan adalah kita bagaimana merumuskan modeling. Modeling tidak hanya di ekonomi, tapi di hampir semua aspek kehidupan. Lanjut, karena waktu terbatas. Ya, 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Lanjut. Sudah itu? Tidak apa-apa. Ada waktunya di sini. Ada. Lanjut. Solusinya, saudara-saudara sekalian, kalau saja kesemrawutan sistem ini sebagai pijakan untuk menyusun atau mengatur atau menata kembali undang-undang dasar kita ke depan, kita berangkat dari yang ruwet. Maka kami menawarkan solusi bagaimana kita berangkatnya dari yang simpel, yang nyata selama ini telah mengantar kita terpuruk.
yaitu kembali saja dulu ke Undang-Undang Dasar 45, tetapi bukan titik, koma, untuk disempurnakan. Sehingga langkah ke depan kita jelas, pijakannya jelas. Oke. Boleh setuju, boleh tidak, tetapi yang terpenting adalah kalimat keduanya, penyempurnaannya seperti apa. Nah, kami juga menawarkan supaya tidak terjadi pro kontra, bagaimana kalau kita meniru negara tertentu. Undang-undang dasar bikinan founding father tetap di atas, kemudian perubahan, amandemen, adendum ada di belakangnya, sehingga mengakomodasikan semua pihak. Barangkali itu yang kami tawarkan. Adapun bagaimana ke depannya, yang terpenting adalah menurut saya kita harus kembali ke asbabun nuzul. Riwayat turunnya ayat itu seperti apa? Jadi jangan asal, lanjut. Jangan asal ada DPR, ada pemilu, ada. Dan yang kedua, kita harus merancang bagaimana arsitektur dari undang-undang dasar kita. Karena disebut sistem, maka harus ada kaitan. Jangan sampai terjadi pemilunya nyoblos orang, tidak pernah nyoblos partai, tetapi partai kemudian bisa mem-PAW anggota DPR. Pertanyaan, riwayatnya dari mana? Yang kayak begini harus kita pertanyakan. Nah, maka di sana juga kami sebutkan kata kuncinya adalah bagaimana kedaulatan rakyat ini betul-betul bisa kita teliti. Jangan ada distorsi. Yang kedua, setiap lembaga yang punya otoritas itu harus bisa diuji validitasnya secara keilmuan, secara teori, asal usulnya dari mana. Jangan ada lembaga punya otoritas tanpa asal usul. Ini mendistorsi. Bahkan terjadi di sana sini, akhirnya saling melemahkan. Itulah yang terjadi hari ini di kita. Moga-moga melalui diskusi panjang kita hari ini dan nanti akan disusul diskusi-diskusi lainnya, kita bisa menyimpulkan bagaimana yang terbaik untuk kita sendiri ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.